Film ini dimulai dengan sekelompok penjahat menyerbu laboratorium pemerintah Inggris, memperlakukan para ilmuwan dengan buruk saat mereka membawa kabur teknologi canggih. Seorang petinggi di militer Inggris, Knighton, memutuskan sudah saatnya memanggil pasukan elit, jadi dia meminta agen khusus bernama Nathan untuk melacak peralatan yang dicuri dan mencari tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Nathan mulai merancang tim untuk tugas ini. Pilihan pertamanya adalah seorang pria bernama Orson, tetapi Knighton kurang yakin dengan itu. Orson dikenal hidup dengan gaya mewah, selalu terbang dengan jet pribadi dan minum anggur mahal, dan Knighton merasa itu bukan tipe orang yang mereka butuhkan. Namun, Nathan bersikeras bahwa Orson adalah satu-satunya orang yang mampu menjalankan misi yang sulit ini. Orson sedang berlibur di Maroko ketika Nathan muncul di kamar hotelnya. Meskipun Orson tidak terlalu senang melihat Nathan, persahabatan mereka membuat reuni ini menjadi mudah. Nathan memberitahu Orson tentang misi ini dan memperkenalkannya pada anggota tim lainnya. Sarah, si peretas, dan JJ, tangan kanan Orson. Nathan meyakinkan Orson bahwa JJ memiliki kemampuan untuk menangani apapun yang muncul. Orson dan Nathan kemudian menuju ke Madrid, di mana Sarah dan JJ sudah tiba di sana. Orson jadi kangen dengan hatchcarnya yang dulu, John, karena Sarah terlalu cerewet. Ketika di Madrid, mereka langsung menemukan orang yang mencuri teknologi dari lab. Mereka menyusun rencana untuk mengambil kembali teknologi itu dan mencari tahu siapa pembelinya. Nathan membawa bala bantuan, tetapi mereka kalah dan rencana mereka gagal. Bahkan Sarah yang melihat CCTV bandara pun tidak dapat mengetahui sebelumnya. Ternyata, Mike, seorang tentara bayaran sekaligus musuh Orson, juga mengincar paket yang sama. Orson dan JJ mengetahui rencana Mike tepat waktu untuk menghentikan timnya mengambil paket itu dari seorang pria tua. Mereka berhasil mencegah penyergapan, tetapi tim Mike terus mengejar mereka. Sementara itu, Nathan mencoba menyalin data dari hard drive di dalam koper, tetapi data tersebut terenkripsi, dan waktu semakin menipis. Keadaan semakin memburuk ketika anak buah Mike memblokir jalan mereka, dan pria tua itu menyuruh Nathan meninggalkan hard drive di sebuah kafe. Nathan mematuhi, meninggalkan koper di kafe, yang kemudian diambil oleh seorang pria tak dikenal. Sarah menemukan bahwa pembeli paket tersebut adalah seorang pengacara bernama Harris, yang bekerja untuk pedagang senjata ilegal bernama Greg. Orson mengenali nama Greg dan mengetahui bahwa Greg sedang mengadakan acara amal besar untuk kalangan kaya dan terkenal di kota lain. Tanpa memberitahu Nathan, Orson dan Sarah menyusun rencana untuk menarik perhatian Greg. Mereka pergi ke Los Angeles untuk mendekati Danny Francesco, seorang aktor terkenal yang kebetulan menjadi favorit Greg. Ada desas-desus bahwa Greg pernah menawarkan Danny $150 miliar untuk menghadiri pesta ulang tahunnya, tetapi Danny menolak. Orson dan Sarah berencana meyakinkan Danny untuk membantu mereka, tetapi dia tidak tertarik hingga Sarah menemukan kartu as tentang Danny, termasuk perselingkuhan rahasia dengan iparnya dan masalah lain yang melibatkan manajernya. Menyadari dirinya terjebak, Danny setuju untuk ikut dalam rencana mereka. Tim menuju Prancis untuk acara amal Greg di sebuah kapal pesiar mewah. Sarah berpura-pura menjadi pacar Danny, sementara Orson berperan sebagai manajernya. Greg sangat senang melihat Danny dan bahkan memberinya hadiah berupa kalung senilai $20 miliar. Dikenal suka merayu pacar selebriti, Greg mulai mendekati Sarah, mengira dia adalah pasangan Danny. Rencana tim adalah meretas ponsel Greg, tetapi asistennya membawanya ke ruangan lain, yang membuat segalanya menjadi rumit. Greg ingin menghabiskan lebih banyak waktu dengan Danny, memaksa Sarah dan Orson untuk berimprovisasi. Sementara itu, di hotel, JJ dan Nathan meretas sistem keamanan kapal, tetapi salah satu anak buah Mike muncul di acara tersebut, dan Orson harus menghadapinya. Saat Orson menghadapi anak buah Mike dengan menawarkan jam tangan mahal agar mereka mundur, Sarah menyelinap ke ruangan dengan ponsel Greg. Dia tertangkap oleh Harris tetapi berhasil berbicara dengan halus untuk keluar dari situasi itu. Mike, yang terlalu percaya diri, menolak kesepakatan dan berakhir dalam pertarungan dengan Orson, yang dengan mudah mengalahkannya. Sementara itu, Danny berbincang dengan Greg dan menyebutkan bahwa dia akan memerankan seorang miliarder misterius di filmnya yang berikutnya. Greg, yang melihat dirinya dalam karakter ini, mengundang Danny ke rumah mewahnya agar Danny bisa mengamati gaya hidup Greg untuk mendalami peran. Dia juga meminta Sarah untuk ikut serta. Selama kunjungan mereka, sekelompok anggota mafia Ukraina yang dipimpin oleh Alexander muncul. Mereka adalah klien Greg dan penggemar berat Danny. Saat mereka semua berfoto bersama, Greg mencoba mendekati Sarah lagi, tetapi Orson melangkah maju dan menghentikannya. Tim berhasil meretas komunikasi Greg dan Alexander, dan mengetahui bahwa Alexander dan anak buahnya adalah pencuri teknologi dari laboratorium. Greg hanyalah perantara, dan mereka masih belum tahu siapa pembelinya. Nathan dan Orson juga tidak tahu detail spesifik tentang teknologi yang dicuri,
sehingga Nathan menyamar untuk menyusup ke tempat Alexander dan meretas komputer mereka. Di dalam, Orson menggunakan gas penenang untuk membuat semua orang pingsan. Misinya adalah meretas laptop Alexander yang terkunci di brankas, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk mengambil beberapa perhiasan dan uang tunai dari tempat itu juga. Tepat saat dia akan pergi, dia bertemu dengan dua anak buah mafia dan Alexander, yang entah bagaimana tidak terpengaruh oleh gas, yang mengarah ke pertempuran lainnya. Keesokan paginya, JJ akhirnya berhasil meretas ponsel Greg dan mendengarkan percakapan antara Greg dan dua pria bernama Trent dan Arnold, yang ternyata adalah pembeli teknologi yang dicuri. Namun, bahkan selama panggilan itu, mereka tidak mengungkapkan sifat teknologi tersebut, sehingga semua orang tetap dalam kegelapan. Kesepakatan hari berikutnya sangat rahasia, sehingga tidak ada yang berani membicarakan lokasi transaksi melalui telepon. Karena hal ini, Nathan membagi tim menjadi dua grup. Grup pertama, yang terdiri dari Sarah dan Danny, bertugas berpura-pura sedang berlibur santai di villa mewah Greg, sambil diam-diam menggali informasi tentang perangkat canggih yang akan berpindah tangan. Sarah dan Danny segera tiba di villa ultra mewah Greg, yang benar-benar mencerminkan kekayaan. Greg sangat kaya, dan ini terlihat dari koleksi mobil-mobil langka dan kelas atas miliknya. Danny sangat terkesan dengan salah satu mobil itu, yang akan digunakan di filmnya yang berikutnya. Saat Danny dan Greg berkendara menikmati mobil-mobil mewah tersebut, Sarah memanfaatkan kesempatan itu untuk meretas kamera keamanan villa. Dia berhasil menyelinap ke ruang kerja Greg tanpa diketahui dan mulai memeriksa file komputer miliknya. Tetapi keberuntungan tidak berpihak padanya. Yang dia temukan hanyalah catatan tentang kesepakatan senjata usang yang digunakan oleh teroris. Tidak ada apapun terkait penjualan teknologi canggih yang akan datang. Sementara itu, Orson dan JJ berada di Turki, membuntuti Alexander, yang tampaknya adalah perantara dalam kesepakatan mencurigakan ini. Tidak lama kemudian, mereka melihat Haris, pengacara Greg, berada di area yang sama. Orson memutuskan untuk mengikutinya, tetapi situasinya menjadi rumit. Haris dengan cepat menyadari bahwa dia sedang diikuti dan mencoba mengelabui Orson. JJ berhasil memutus komunikasi Haris, tetapi Orson kesulitan mengejarnya, terutama karena Haris melaju dengan sepeda motor. Akhirnya, Haris melakukan trik cerdik. Dia membuang ponselnya ke saku seorang turis dan kemudian mendorong turis itu dari ketinggian, membuat Orson berpikir bahwa turis yang jatuh itu adalah Haris. Orson sempat tertipu, tetapi Haris mencoba trik yang sama padanya dan akhirnya jatuh sendiri. Malam itu, Nathan menerima intel penting dari sumber yang dapat dipercaya. Dia menemukan bahwa teknologi yang dicuri Alexander adalah AI canggih yang mampu meretas sistem manapun di dunia, termasuk jaringan pertahanan nasional, dan bahkan bisa memicu serangan nuklir. Dengan informasi yang mereka kumpulkan dari ponsel Haris, tim mengetahui bahwa AI tersebut akan dijual keesokan harinya. Keesokan paginya, beberapa anak buah Alexander tiba di hotel Haris untuk menjemputnya. Orson dengan cepat menyamar sebagai Haris, sementara JJ diam-diam memasang alat pelacak di mobil anak buah Alexander. Mereka mengikuti para penjahat itu ke lokasi yang sangat terlindungi, dengan JJ mengawasi Orson dari kejauhan menggunakan senapan sniper. Ketegangan meningkat ketika seorang perwakilan Alexander muncul dengan teknologi AI yang dicuri. Untuk memverifikasi keaslian AI tersebut, mereka membutuhkan kode 15 digit yang hanya diketahui oleh Greg. Orson menelepon Greg untuk mendapatkan kodenya, dan dengan keahlian teknologi Sarah, mereka berhasil mencegat panggilan tersebut dan membuat suara Orson terdengar persis seperti Haris. Greg, yang tidak menyadari bahwa Haris sudah mati, memberikan kode tersebut tanpa kecurigaan. Tepat saat Orson menyelesaikan transaksi, salah satu rekan teknologi Greg mulai curiga ada yang tidak beres. Untungnya, hal ini baru terungkap setelah Orson menyelesaikan transaksi tersebut. Menyadari bahwa mereka dalam bahaya, Sarah dan Danny mencoba melarikan diri dari villa Greg, tetapi Greg, yang merasa ada sesuatu yang salah, memerintahkan anak buahnya untuk mengejar mereka. Sementara itu, penyamaran Orson terbongkar ketika salah satu anak buah Alexander mengenalinya dari pertemuan sebelumnya selama perampokan di markas Alexander. Untungnya, JJ siaga dengan senapan snipernya, memberikan perlindungan untuk Orson. Orson mencoba melarikan diri dengan mobil yang membawa teknologi AI, tetapi semuanya berantakan ketika helikopter berisi pasukan bersenjata, yang dipimpin oleh Mike, datang dan menyerang. Mobil itu hancur, dan Mike berhasil menggagalkan rencana pelarian Orson. Dari posisinya, JJ melihat sesuatu yang mencurigakan tentang kru Mike dan segera menyadari bahwa mereka juga menargetkan orang-orang tak bersalah yang bekerja untuk Alexander. Mike bahkan memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Orson sebelum meninggalkan lokasi, tetapi JJ, dengan kemampuan menembaknya yang hebat, berhasil melumpuhkan anak buah Mike yang mendekati Orson. Sementara itu, Sarah dan Danny masih mencoba menghindari pengejaran anak buah Greg. Mereka kekurangan senjata,
tetapi berhasil membuat salah satu kendaraan musuh keluar dari jalan dan jatuh ke jurang, memberikan mereka sedikit waktu. Orson dan JJ berhasil menyusul Sarah dengan membajak helikopter musuh. Ketika mereka tiba, mereka meluncurkan rudal, menghancurkan salah satu anak buah Greg. Nathan was furious that Mike had ruined their operation and tried to figure out which country Mike was working for, but came up empty. He began to suspect that Mike intended to keep the AI tech for himself. Nathan then devised a plan to get Greg on their side. Greg, after hearing the plan, revealed that Trent and Arnold were actually in cahoots with Mike to steal the AI. Their scheme was to use the AI to crash the global banking system, making all currencies worthless except for gold, which they had been hoarding to become insanely rich. Later, malam itu, Greg dan Danny pergi ke markas Trent dan Arnold untuk bertemu dengan Mike. Greg menghabiskan waktu mereka dengan berbincang dengannya, sementara Orson dan JJ meluncurkan serangan. Meskipun Greg tampak tenang, sebenarnya dia sangat marah kepada Trent dan Arnold karena telah mengkhianatinya. Greg kemudian meledakkan bangunan di dekat mereka, serta menyuruh Danny memberikan daftar alamat kerabat Trent dan Arnold. Greg mengancam akan membunuh mereka jika mereka tidak memberikan komisi kepada Greg dalam 5 menit ke depan. Kemudian Greg dan Danny pergi dari sana, meninggalkan mereka yang tampak ketakutan. Trent menjadi panik dan memutuskan hubungan dengan Mike. Mike tidak mau diancam, dan dia akhirnya menghabisi Trent. Sementara itu, Orson sudah berhasil menembus markas Mike dan menghabisi anak buahnya satu persatu. Mike berusaha menyergapnya, tetapi Sarah memberitahu Orson dan dia pun selamat dari sergapan Mike. Jangan lupa untuk like dan subscribe ya. 1 like saja sangat berarti bagi kami. Terima kasih telah menonton.